perlindungan supaya kita itu aman. Kita sebagai manusia ya diperbolehkan mengeluarkan opini, pikiran, orisinil dari kita sendiri buat misalnya apa, aku menolak kenaikan BBM, aku kan diperbolehkan buat protes itu, tapi dalam tanda kutip oh iya ini Wikipedia, tapi tanda kutip kita juga tahu harus tahu etika. Kalau misalnya kita mengeluarkan pendapat, kita harus beretika, kita kan intelektual. Kalau misalnya terlalu Ya kan sebagai katanya sih kan negara kita ini negara demokratis, tapi kok kalau misalnya DPR yang pilih kok nggak demokratis banget. itu sudah setuju, meskipun DPRD dikasih hak buat wakil rakyat, tapi harusnya kalau misalnya memilih buat pemimpin daerah ya harus rakyat sendiri. Nah kalau misalnya DPRD cuman dia sebagai wakil rakyat terus cuman dia yang ngurusin pemimpin juga, otomatis kan ada hak-hak yang hilang. DPR itu nggak usah banyak-banyak, cukup 10 orang. Sekarang gini, aku tanya, satu orang gajinya berapa? Kalau MR nggak mungkin, nggak bakal jadi DPR, nggak mungkin punya mobil Mercedes, nggak mungkin. DPRD kira-kira satu orang 50 juta. Terus sekarang ada berapa wakil rakyat di Indonesia? DPR, DPD, DPRD, terus ada lagi, misal 1000 orang, 50 juta kali 1000 orang. Terus dimasukin APBN gimana? Mengurangi maksudnya mengurangi gitu ya. Mengurangi lebih baik. Lebih banyak mengurangi daripada buat
lebih meningkatkan kepahaman masyarakat tentang kebebasan berpendapat, ya kita bisa mulai dengan mempelajari hak-hak kita sebagai manusia, di mana kita punya hak untuk mengutarakan segala opini dan pemikiran kita kepada orang lain. Selain itu, jika misalnya ada menemukan oknum-oknum yang membatasi kebebasan Anda untuk berpendapat, Anda bisa melaporkannya ataupun berbicara pada dia bahwa sebenarnya kita pribadi punya hak untuk menyampaikan pendapat kita secara bebas. Terima kasih. Jadi menurut saya kita harus dihadirkan untuk mengutarakan pendapat kita. Kita punya mulut untuk bicara, kita punya hati untuk menggunakan pikiran kita. Dan untuk kasus yang pilkada ini, saya rasa kita berhak untuk mengutarakan pikiran kita, dan pemerintah tidak bisa menggugat itu, karena kita sebagai masyarakat, kita yang menentukan pemimpin kita, yang menentukan siapa yang akan memimpin kita nanti. Jadi solusi buat saya yaitu sebaiknya pemerintah mengubah lagi peraturan undang-undang itu supaya kita bisa kembali lagi seperti dulu, yaitu mengutarakan pikiran kita. Terima kasih. Ya, jadi menurut saya setiap orang dilahirkan pasti sudah punya hak-hak itu tersendiri. Salah satu hak tersebut adalah hak kebebasan berpendapat. Nah, hak kebebasan berpendapat itu harus dilatih mulai dari hal-hal yang kecil. Contohnya saja, nggak harus dari masalah-masalah politik dari keluarga saja. Suara dari satu anggota keluarga saja bisa berdampak bagi seluruh keluarga, satu keluarga tersebut. Begitu pun juga sama dengan politik negara. Satu orang di dalam negara tersebut suaranya bisa mengubah situasi. Solusi dari saya adalah agar setiap orang di suatu negara tersebut tahu akan hak-haknya dan dilatih dari hal-hal yang terkecil sebelum nanti melanjutkan ke hal-hal yang lebih besar. Nah, pemerintah sebagai pemerintah harus membantu rakyat-rakyat tersebut dalam membuat mereka lebih mengerti apa hak tersebut, bukan malah menindas hak-hak mereka, dan akhirnya karena mereka pemerintah, mereka menjadi orang yang mengatur undang-undang atau hak tersebut menjadi pihak mereka. Ya, jadi kalau menurut saya, kita kan sebagai manusia itu kan pasti diberi akal, budi dan pikiran, apalagi mulut. Nah, jadi apa salahnya sih kalau misalnya kita tuh menggunakan pikiran dan mulut kita tuh untuk mengeluarkan pendapat? Apalagi sekarang itu hak untuk mengeluarkan pendapat itu tuh sudah dicantumkan di UUD. Jadi ya kita kan nggak ada salahnya kalau misalnya kita mengeluarkan pendapat kita. Kalaupun hak untuk mengeluarkan pendapat kita tuh direnggut sama orang, apalagi oleh pemerintah yang notabene mereka tuh tahu tentang hak kita sendiri. Nah, kita kan bisa untuk melawan. Contoh yang solusi dari saya sendiri sih, mungkin kita bisa mulai dari yang paling kecil, dari masyarakat. Jadi kita mengadakan sosialisasi kepada masyarakat untuk supaya mereka tahu gitu, kalau mereka tuh punya hak asasi manusia. Nah, terutama hak untuk mengeluarkan pendapat, paling tidak sedikit-sedikit masyarakat jadi tahu. Nah, jadi hak itu dimiliki karena kita semua kan manusia. Jadi menurut saya yang harusnya menjaga hak kita itu ya masing-masing diri kita sendiri. Maka dari itu untuk solusi dari masalah hak mengemukakan pendapat ini, menurut saya harusnya pemerintah juga membantu masyarakat dengan cara melakukan sosialisasi, karena tentu saja ada beberapa masyarakat yang kurang mengetahui mengenai masalah hak-haknya sendiri. Maka dari itu, dengan sosialisasi